Hai sahabat investor, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semuanya sehat. Sehat keuangannya, sehat pikirannya, sehat badinya, dan sehat semuanya. Hari ini aku ingin sharing sama kalian tentang apa sih itu indeks saham LQ45 dan kalau beli saham di indeks ini apakah benar-benar selalu cuan atau bagaimana sih? Berbicara masalah saham LQ45 atau indeks saham LQ45, ini adalah sekumpulan saham dari perusahaan-perusahaan terpilih yang dimana mereka ini dipilih oleh lembaga-lembaga yang bisa dipercaya seperti Bursa Efek Indonesia dan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga 45 saham ini bisa menjadi acuan buat kalian yang mau mulai investasi di saham. Jadi sebenarnya garis besarnya gini teman-teman, saham di market kita itu kan banyak banget, ada 700-an saham yang itu berasal dari berbagai macam sektor. Nah tentunya kita kadang bingung kan mau milih saham mana yang bisa kita percaya untuk kita investasi dana kita. Nah sebenarnya indeks saham LQ45 ini bisa menjadi atau bisa memudahkan kita untuk memilih salah satu saham terbaik. Beberapa kriteria penilaian agar masuk ke dalam indeks saham LQ45 ini salah satunya ada likuiditasnya juga teman-teman, kapitalisasi pasarnya, lalu perusahaan juga udah gabung di Bursa Efek Indonesia minimum 3 bulan ya, dan mereka juga dilihat dari transaksinya selama beberapa bulan di market. Sebenarnya apa sih tujuan dibentuknya indeks saham LQ45 ini teman-teman? Jadi beberapa tujuannya itu adalah sebagai pelengkap IHSG kita. Selain itu untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi para manajer investasi, para investor, analisa keuangan, dan juga pemerhati keuangan lainnya untuk memilih saham-saham yang bagus menurut versi dari LQ45. Jadi intinya gini teman-teman, kita itu udah dikasih kemudahan. Sebenarnya saham-saham ini udah dipilih oleh lembaga-lembaga yang bisa dikatakan terpercaya untuk memudahkan kita untuk memilih saham-saham mana yang cikal bakalnya akan menjadi pilihan kita buat berinvestasi. Selain itu, untuk indeks saham LQ45 ini sendiri itu selalu dilakukan evaluasi dari saham-saham tersebut dan juga penggantian saham setiap 6 bulan sekali. Jadi 45 saham ini teman-teman bukan paten ya, mereka udah selamanya untuk jadi saham-saham LQ45 tidak. Jadi selama 3 bulan mereka akan dievaluasi, setelah itu 6 bulan akan dilakukan penggantian mana perusahaan-perusahaan yang masih layak berada di LQ45 atau bisa didepak saja dari saham-saham LQ45. Lalu gimana nih perspektif dari perusahaan yang mereka udah join di indeks saham LQ45 ini teman-teman? Tentunya senang sekali, merasa terhormat juga, bangga juga, tapi wait, mereka nggak bisa dong dengan santai aja. Mereka harus tetap menjaga kriteria tersebut, harus menjaga kinerja perusahaannya untuk selalu menjadi yang terbaik sehingga mereka nggak didepak teman-teman dari indeks saham LQ45. Dan berikut aku kasih daftar sama teman-teman yang termasuk dari saham-saham LQ45 untuk periode sekarang itu saham-sahamnya apa aja. Check it out! Well, sebenarnya itu hanya perkenalan saja teman-teman. Indeks-indeks saham LQ45 itu apa dan artinya apa, dan kalian juga udah punya gambaran tentang indeks-indeks saham LQ45 itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin aku bahas teman-teman. Di video ini sebenarnya aku ingin bahas, benar nggak sih saham-saham di indeks ini selalu ngasih cuan atau selalu profit di 5 tahun terakhir ini, atau sebaliknya. Dan berikut aku ingin ngasih tahu sama kalian performa dari 5 saham yang bergabung di indeks saham LQ45 yang udah ngasih cuan atau profit dalam 5 tahun belakangan ini. Berikut ya.
Wow, lumayan kan profit yang dikasih dari saham-saham ini. Tapi tunggu dulu, kalian juga harus tahu 5 saham, kita cuma kasih contoh 5 saham aja dari performa saham-saham yang bergabung di indeks saham LQ45 ini yang malah minus 5 tahun belakangan ini. Dan aku ingin sharing pengalaman pribadi aku ketika pertama kali investasi di pasar modal Indonesia ya teman-teman. Dulu ketika pertama kali investasi, aku benar-benar yakin banget investasi dana-dana aku itu di indeks saham LQ45. Kenapa? Karena menurut aku saham-saham bergabung di sana itu adalah perusahaan-perusahaan besar dan bisa dikatakan perusahaan-perusahaan bagus seperti BNI, Astra, Unilever, dan lain-lain teman-teman. Tapi setelah berjalannya waktu, aku baru tahu bahwa tidak sebesar yang aku inginkan, profit yang aku dapatkan maksudnya. Jadi aku melihat ada beberapa saham aku yang di LQ45 itu malah minus 40-30% waktu itu. Jadi semakin berjalannya waktu, aku tahu bahwa indeks saham LQ45 ini memang aman dan bisa dikatakan bagus, tetapi tidak mampu memberikan, beberapa saham tidak mampu memberikan profit yang aku inginkan. Kalian bisa ambil kesimpulan sendiri dari data-data yang udah aku kasih. Sebenarnya saham-saham di indeks LQ45 ini selalu bisa ngasih cuan ataupun enggak. So teman-teman, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan bisa langsung di komen aja. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen YouTube aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye-bye!